64,2% rakyat Iran sebenarnya tidak setuju berunding dengan Amerika. Nah, ini diperkuat dengan hasil pertanyaan lainnya, bagaimana respon rakyat Iran terhadap angkatan bersenjata yang melancarkan serangan balasan terhadap semua serangan Amerika maupun Israel. Itu 86,2% rakyat Iran puas. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Gila banget. Jadi seperti di video barusan, bisa-bisanya seorang Faisal Assegaf mengatakan 62% menurut survei, nggak tahu survei dari mana gitu ya. Menurut survei, orang Iran itu tidak sepakat berdamai dengan AS. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, mana datanya? Mana datanya yang ilmiah? Ya, jadi Pak Faisal Assegaf ini nggak ngomong data ya ketika dia diundang di salah satu televisi bernama TV On gitu ya. Jadi sesuai dengan nama TV-nya gitu ya. Jadi ternyata Pak Faisal Assegaf ini tidak bicara by data yang ilmiah. Dia mengatakan survei dari mana? Ya, siapa yang survei gitu? Penelitiannya dari mana? Jadi yang paling utama itu adalah sumber. Biar kita tidak mudah terkena hoax, itu sumbernya harus jelas, datanya harus ilmiah gitu. Bukan asal-asalan. Jadi data itu ada banyak. Di zaman sekarang ini, zaman internet sekarang ini, kita tuh kebanjiran hoax gitu, kebanjiran informasi. Tapi ya, yang paling susah itu adalah memverifikasi informasi. Ya, Pak Faisal Assegaf ini mengatakan bahwa sekitar 62% penduduk Iran itu tidak sepakat dengan perdamaian Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, mana datanya? Mana datanya? Emang orang Iran itu pengen perang gitu? Sebenarnya yang demo-demo di media sosial itu, yang ada di video-video itu sekelompok kecil garis keras orang Iran yang sering demo mendukung pemerintah, ya sering demo itu sebagian kecil, tapi mereka lebih vokal gitu ya. Sebenarnya ya kalau boleh jujur menurut data ya, ini menurut data ilmiah dari Gamma ya, ini sebuah institut penelitian yang gede di Belanda ya. Jadi orang Belanda itu kan salah satu orang yang paling jujur di dunia ya, orang yang paling anti korup ya, jadi boleh dipercaya dong ya. Menurut data dari Gamma, ternyata data yang sebenarnya itu, ya, data yang ilmiah kebalikannya. Jadi Faisal Assegaf ini membalikkan. Sebenarnya yang sepakat berdamai dengan Amerika itu adalah 62% masyarakat Iran sepakat berdamai. Jadi diputar balikkan oleh Faisal Assegaf. Ya, dia nggak mengatakan sumbernya dari mana gitu ya, datanya dari mana gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, dia kan ngomong nggak pakai teks, saya juga ngomong nggak pakai teks kok. Ini saya ngomong nggak pakai teks nih, nggak ada teks di depan, nggak ada. Makanya saya sering ngomong, lihat ke bawah ke atas gitu. Saya ngomong nggak pakai teks. Saya memahami gitu ya. Saya nggak pernah menghafal gitu. Saya memahami dulu beluk permasalahannya di mana. Ya kemudian saya bicara data ilmiah itu, saya memahami dulu datanya. Saya pelajari dulu, saya riset dulu gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, Pak Faisal Assegaf ini diundang ke TV itu ya, tidak riset dulu datanya, sumbernya dari mana gitu, nggak jelas gitu ya. Menurut survei dari mana gitu. Ya, dia mengatakan kan menurut survei dari mana? Ya, survei kan banyak ya, bisa survei dari tetangga gue ya, survei dari kucing gue ya, dari pacar gue, kan survei kan banyak ya. Apakah survei yang di TV gitu ya, survei yang membuktikan gitu. Apakah dari situ? Jadi nggak jelas gitu ya pengamat abal-abal seperti ini. Ya, saya mengkritik Faisal Assegaf itu bukan karena saya benci dengan Pak Faisal. Enggak, saya nggak ada urusan. Saya benci dengan pernyataannya. Saya benci dengan idenya. Saya benci dengan argumentasinya gitu ya. Saya kritik gitu. Saya luruskan. Kasihan anak-anak muda yang nonton. Zaman sekarang kan sudah melek informasi. Anak-anak muda itu kan sudah bisa akses informasi, mana datanya, mana sumbernya. Ya, kita punya hak yang sama gitu ya untuk mengkritik pengamat abal-abal seperti ini ya.
Kita punya alat yang sama gitu ya. Kita punya HP, kita bisa lihat dari ChatGPT gitu ya, dari AI gitu ya. Jadi pengamat abal-abal seperti ini kalau terus-terusan berbohong maka akan selesai, akan digantikan oleh anak-anak muda yang lebih kredibel gitu. Jadi pengamat di Konoha itu penyakitnya dari dulu seperti itu ya. Mereka bicara itu nggak pernah bicara ilmiah, enggak. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kulonjotan berjemaah. Saya tidak mengkritik agama daripada Faisal Assegaf, enggak ada urusan. Jadi kalau saya kritik pengamat seperti ini, saya tuh seakan-akan dituduh mengkritik agamanya. Saya nggak ada urusan dengan agama gitu ya. Walaupun agama itu mempengaruhi pola pikir manusia, nggak ada urusan gitu. Yang saya kritik itu masalah publik gitu ya. Jadi kalau Pak Faisal Assegaf mengatakan bahwa 62% masyarakat Iran tidak setuju berdamai dengan Amerika Serikat, mana datanya? Sumbernya dari mana? Sumber yang ilmiah, bukan sumber yang asal-asalan. Itu yang saya kritik. Ya, saya juga mengkritik ngasih data kok ya, bukan asal mengkritik gitu ya. Jadi jangan berpikir saya benci dengan pengamat abal-abal seperti enggak. Gimana saya mau benci, orang mandi aja jarang ya kan. Ya nyisir rambut juga jarang. Ya mending urusin rambut dulu deh ya, seperti kata netizen warga Konoha daripada eh, tiba-tiba jadi pengamat abal-abal gadungan gitu. Ya. Jadi harus netral ya, nggak boleh berpihak. Jadi pengamat di Konoha itu kalau saya perhatikan, mereka itu berpihak pada kelompok tertentu. Sehingga mereka nggak bisa netral. Ada banyak faktor ya kenapa mereka nggak bisa netral. Karena netizen di Konoha itu pengen Amerika hancur, Israel hancur. Jadi kalau ada video yang mengatakan bahwa Amerika hancur, Israel hancur, maka view-nya akan gila-gilaan. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang Iran hancur, mereka tidak akan peduli. Skip, skip, skip. Oh ini nggak benar ya. Mereka nggak nonton videonya. Yang skip ya. Jadi ya kalau saya perhatikan itu ya mohon maaf bagi videonya. Kita itu sebenarnya tidak pernah benar-benar netral. Ya. Tidak pernah benar-benar jujur gitu ya bicara by data yang ilmiah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Jadi faktor yang pertama itu karena doktrin masa kecil. Jadi warga Konoha itu nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Dari kecil didoktrin untuk membenci Amerika, membenci Israel. Kenapa kita didoktrin untuk membenci Israel dan Amerika? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungan dengan manual book gitu? Apakah ada hubungannya dengan agama atau kitab suci gitu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan. Jadi warga Konoha itu dari kecil sudah didoktrin untuk membenci Israel, membenci Amerika gitu ya. Kenapa mereka membenci Amerika? Karena Amerika itu membela Israel ya. Awalnya mereka membenci Israel ya. Dari kecil doktrin seperti itu ya, 5 kali sehari doktrin ya. Ya nggak semua tapi disclaimer ya. Sehingga mereka membenci Israel sampai dewasa. Dan ketika mereka diundang jadi pengamat, mereka ya melampiaskan kebencian mereka gitu ya. Ya, mereka melampiaskan kebencian mereka terhadap Israel dan terhadap Amerika gitu. Sehingga mereka nggak netral. Mereka kesempatan gitu ya melampiaskan kebencian mereka terhadap Israel dan Amerika. Jadi ini sudah parah banget ya. Warga Konoha itu parah banget kebenciannya terhadap Amerika dan Israel. Itu tidak boleh guys ya. Harus benar-benar netral ya. Karena gini ya, apakah Amerika itu melakukan kesalahan? Yes. Amerika melakukan kesalahan. Apakah Iran melakukan kesalahan? Yes. Apakah Israel melakukan kesalahan? Yes. Mereka berkali-kali saya mengatakan melanggar hukum internasional. Tapi permasalahannya hanya kesalahan Amerika yang dikorek-korek gitu ya. Kesalahan Israel yang dikorek-korek. Di Konoha itu Konoha itu hanya kesalahan Israel yang dikorek-korek. Harusnya kalau mau netral, korek juga kesalahan Hizbullah, kesalahan Iran, kesalahan semuanya gitu. Jadi kita menganggap bahwa Iran itulah korban. Enggak, itu bukan masalah yang sangat-sangat simple gitu ya. Jadi di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan kita berpihak gitu ya, berpihak banget. Kita berpihak pada Palestina gitu ya. Kita tidak pernah bongkar kesalahan Palestina gitu. Sebenarnya Palestina itu banyak kesalahan kok sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Apa kesalahan Palestina? Kesalahan Palestina itu kenapa mereka mau miskin? Ya, kenapa mereka mau bergantung ekonomi dengan negara lain, dengan Israel gitu. Harusnya berdikari sendiri.
harusnya mandiri gitu. Jangan bergantung pada negara lain. Itu kesalahan daripada Palestina. Iran juga seperti itu. Ya, mereka jangan cuma nyari-nyari alasan. Iran itu kan sering nyari alasan. Oh, kita diembargo, ya, sehingga kita tidak jadi negara maju. Oh, kita disanksi oleh negara-negara Eropa. Ya, kalau masalah embargo dan sanksi itu, Amerika juga disanksi kok. Disanksi ya sama siapa? Sama Iran. Ya kan? Sama Korea Utara. Itu bukan alasan. Itu alasan yang dibuat-buat. Itu alasan yang tidak masuk akal. Itu alasan yang tidak berdasar. Ya. Warga Konoha itu ya, aduh susah banget ya. Susah banget untuk dikasih tahu. Ya, saya nggak tahu gimana caranya bikin warga Konoha itu berkesadaran. Susah banget kita berkesadaran. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi guys ya, kalau saya perhatikan itu, kita itu sebenarnya bukan membela siapa yang benar, tapi membela yang seiman. Jadi Pak Faisal Assegaf ini cocoknya jadi jubir air gizi atau juru bicara Iran. Walaupun mereka punya pangkat kompresor, bocor, dan lain sebagainya. Jadi pengamat di Konoha itu ya kompresor bocor. Biasanya mereka itu berpihak pada yang seiman. Jadi bisa saja doktrin agama itu jahat. Ya, kita tidak pernah menyadari kan. Saya tidak mengatakan semua doktrin agama ya, tapi doktrin agama tertentu. Dan ini pun terjadi di Konoha ya, bukan Indonesia, disclaimer orangnya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Ya, sedikit-sedikit sensitif, marah. Oh, kamu nggak sopan sama orang tua. Oh, kamu menghujat agama saya. Saya nggak menghujat agama di sini. Ya, jadi dia mengatakan bahwa masyarakat Iran itu 62% nggak sepakat damai dengan Amerika. Mana datanya? Ya, data ilmiahnya mana? Coba pendukung Iran mana? Ya, kasih datanya. Data yang ilmiah tapi ya, bukan data yang asal-asal gitu ya. Nggak jelas sumbernya dari mana. Harus jelas dong sumbernya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Jadi pesan saya bagi pendukung Faisal Assegaf ya, kemudian pengamat abal-abal di Konoha, bertobatlah, berhentilah ngarang gitu ya. Berhentilah memberikan data yang tidak akurat, yang hoax gitu ya. Berhentilah. Karena Anda akan tergerus oleh zaman gitu ya. Anda akan ditinggalkan gitu. Anda tidak akan dikenang gitu. Berhentilah untuk berpura-pura gitu ya, berpura-pura disukai sama orang gitu. Ya, bertobatlah gitu ya. Jadi banyak pengamat di Konoha, pengamat abal-abal yang mereka tidak berdasar ya ngomongnya. Jadi ya minimal harus ada datanya gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah istri, yang salah Amerika ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kita akan berpikir di video ini ada yang menyimpulkan. Sekian video ini, ya saya kaum intelektual, salam rasional.